berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Sidney, silakan kembali ke tempat duduk. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar dan kalian bisa memahami pembelajaran dengan lebih baik lagi ya anak-anak. Nah, untuk lebih semangatnya lagi, kita tepuk semangat dulu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Tepuk semangat. Nah, terima kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, setelah kalian membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, diharapkan kalian dapat menuliskan laporan tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, setelah nanti kalian menyaksikan video pembelajaran, diharapkan kalian dapat membedakan macam-macam magnet. Yang keempat, setelah kalian mengamati gambar, bereksplorasi, berdiskusi, diharapkan kalian dapat menuliskan laporan tentang macam-macam magnet. Yang kelima, setelah kalian mengamati video pembelajaran, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi berbagai macam formulir. Dan yang keenam, setelah membaca teks dan berdiskusi, diharapkan kalian mampu menuliskan laporan tentang macam-macam formulir. Nah, anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang apa? ASEAN, bagaimana berdirinya ASEAN. Kemudian kita sudah belajar tentang siapa tokoh-tokoh dalam ASEAN. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian kita juga akan belajar tentang macam-macam magnet. Yang terakhir kita akan belajar tentang jenis-jenis formulir. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian perhatikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, muatan IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia untuk kelas 6 NI Negeri 4 Brebes. Tahukah kamu peran penting Indonesia dalam ASEAN? Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang ikut memprakarsai berdirinya ASEAN. Bacalah teks bacaan pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN berikut ini. Nah, anak-anak, setelah selesai membaca secara mandiri, silahkan jawab pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa ya. Berikut ini beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Silahkan langsung ditulis di buku siswa. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Dan yang keempat, membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara
ASEAN di bidang ekonomi. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Dari informasi tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN yang telah kalian dapat, silakan tuliskan dalam peta pikiran berikut ini. Untuk tugas menulis peta pikiran, silakan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nah, anak-anak, di awal kalian sudah membaca secara mandiri ya tentang bacaan kegiatan pembelajaran di ASEAN ya. Nah, tugasnya adalah kalian membuat peta pikiran seperti ini. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Bu Guru bagi secara berkelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan kalian buat peta pikiran seperti contoh tadi. Seperti contoh yang ada di layar ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Diskusi ya. Ini Bu Guru bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4. Silakan kalian bisa mulai diskusi dari sekarang. Silakan dituliskan berdasarkan informasi yang telah kalian dapat dari video pembelajaran tadi, ditulis di peta konsepnya. Bagaimana? Sudah anak-anak? Sudah. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Nah, sekarang Bu Guru minta wakil dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Mulai dari kelompok 1 dulu, siapa yang mewakili? Mas Hanif, sini Mas Hanif maju. Dengarkan ya yang lain ya. Ya, baca. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1, peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. 2, menyelenggarakan proyek industri. Betul? Betul. Berikutnya kelompok 2, siapa yang mau mewakili? Ya, Mas Jaka, sini Mas Jaka maju. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2, peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, lakukan promosi di bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, membuat kawasan perdagangan bebas atau apa. Betul anak-anak? Betul. Berikutnya silakan kelompok 3, siapa yang mau mewakili? Mbak Afi, ya silakan Mbak Afi. Teman-teman, dari hasil diskusi kelompok 3, peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, menjadi salah satu lumbung ASEAN. Yang kedua, membuat kawasan perdagangan bebas
sayang, terdapat cenderamata yang terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Apakah kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet? Mari kita bersama tentang magnet. Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitar rumahmu? Pernah diburu? Di mana saja kamu menemukan magnet? Di pintu lemari es dan di tempat pensil. Nah, dia betul sekali. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama magnet. Pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda di sekitarnya dari bahan tertentu. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Terdapat dua jenis magnet, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar terdapat simbol S. Simbol S itu artinya kutub selatan. Kemudian pada sisi sebaliknya atau sisi sebelahnya ada simbol N yang artinya kutub utara atau North ya, yang artinya kutub utara. Namun di sebagian magnet lain ada yang simbolnya menggunakan huruf S yang artinya selatan dan huruf U yang artinya utara. Nah, anak-anak, silahkan kalian perhatikan bentuk magnet berikut. Ya, silakan anak-anak perhatikan bentuk magnet yang ada di layar. Perhatikan. Yang pertama ada magnet apa? Ada magnet radang, itu bentuknya seperti tapal kuda, ya. Kemudian yang kedua magnet apa? Magnet batak, bentuknya seperti balok. Kemudian yang ketiga magnet apa? Magnet U, berarti bentuknya seperti huruf O. Kemudian ada magnet bentuknya seperti koin, ya. Kemudian ada magnet jarum, bentuknya seperti jarum. Biasanya ada di kompas sebagai penunjuk arah. Kemudian yang terakhir magnet silinder. Nah, sudah kalian amati gambarnya? Sudah. Setelah kalian mengamati gambar, Bu Guru akan bagikan magnet yang nyata. Tadi kan sudah mengamati gambar. Sekarang kalian bisa mengamati gambar, mengamati magnetnya langsung ya. Bu Guru bagi setiap kelompok. Silakan kalian amati magnetnya, bentuk-bentuknya apa saja. Kemudian tadi ada kutub utara dan kutub selatan, silakan diamati ya. Oke. Silakan berkelompok mengamati. Dibuka magnetnya. Ya, pegang satu-satu, diamati magnetnya. Sudah dibuka? Ya, silakan diamati. Ini bisa pegang satu-satu magnetnya, mana yang kutub utara, mana yang kutub selatan. Perhatikan. Sudah diamati anak-anak? Sudah. Kalau sudah mengamati gambar, sudah mengamati magnet secara nyata, Bu Guru berikan tugas kalian untuk menuliskan informasi yang sudah kalian dapat tentang berbagai macam magnet. Sama melalui kelompok ya. Jadi ini tugas berkelompok, silakan dikerjakan secara kelompok. Ditulis di situ informasi apa saja yang sudah kalian dapat tentang macam-macam magnet. Silakan ditulis.
Tadi anak-anak sudah membaca ya bacaan teks tentang ASEAN. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi pendaftaran. Nah, berikut ini kita akan belajar mengenai formulir kegiatan. Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Data diri dalam formulir disesuaikan dengan jenis formulirnya. Berikut ini guru tampilkan contoh formulir pendaftaran lomba cerdas cermat. Pada formulir ini kalian akan dipersilahkan atau diharuskan mengisi identitas. Berikut ini guru tampilkan beberapa contoh formulir. Nah, silakan kalian perhatikan. Tadi sudah mendengarkan ya penjelasan tentang formulir ini. Ada contoh formulir pendaftaran anggota PMI, formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler, bisa pramuka, rebana, kadro, dan lain-lain ya. Dari penjelasan tadi, untuk mengisi formulir biasanya data apa yang dibutuhkan? Nama. Apa yang
Ya, tidak boleh apa kalau jujur? Nyontek. Betul, tidak boleh nyontek, harus dikerjakan secara jujur dan mandiri. Ini Bu Guru bagi, silakan nanti dikerjakan ya. Kemudian sebelumnya Bu Guru tutup dulu, nanti kita mengerjakan evaluasinya ya. Masih semangat belajar? Masih. Semangat mengerjakan evaluasi? Masih. Lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Partisipasi pembelajaran hari ini, semoga kita bisa mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini.